Pemirsa, polisi merilis kasus pembunuhan satu keluarga seniman Anom Subekti di Rembang, Jawa Tengah. Dalam rilis tersebut, polisi belum bisa menghadirkan tersangka karena mencoba bunuh diri dan saat ini menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku pembunuhan satu keluarga seniman Anom Subekti di Rembang, Jawa Tengah berhasil ditangkap. Dalam rilis yang dipimpin langsung oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi dijelaskan berdasarkan penyelidikan Polres Rembang dibantu aparat Polda Jawa Tengah, pihaknya menetapkan seorang tersangka pelaku Sumani 44 tahun warga Dusun Pandak, Desa Pragu, Kecamatan Sulang. Namun tersangka pelaku belum bisa dihadirkan karena mencoba bunuh diri dengan meminum pestisida. Saat ini tersangka masih menjalani perawatan di ruang ICU RSUD Dr. Sutrasno Rembang. Dari rumah tersangka, polisi mengamankan barang bukti sabit. Terdapat bercak darah pada sabit yang identik dengan darah salah satu korban, yaitu Tri Purwarti. Dari pembunuhan berencana yang disertai dengan benturan pemberatan ini dilakukan oleh seorang atas nama Sumani yang sampai sekarang belum bisa diambil keterangannya karena yang bersangkutan sakit. Ini kita awali pada saat kejadian ini adalah tanggal 3 Februari kemarin, yang perkiraannya pembunuhan itu dilaksanakan pada pukul 21 sampai pukul 24. Saya ulangi, tersangka belum kita mintain keterangan, tetapi kita bisa menetapkan bahwa saudara Tsunami adalah seorang tersangka tunggal. Ini kita lakukan karena dalam 1840 tidak perlu keterangan tersangka, tetapi hasil saintifik identifikasi telah membuktikan cukup bukti yang bersangkutan sebagai tersangka. Motif tersangka membunuh diduga dendam karena sebelumnya antara pelaku dengan korban pernah mempunyai masalah pribadi. Sebelumnya satu keluarga di Rembang, Jawa Tengah ditemukan tewas di rumahnya yang merupakan padepokan seni. 4 korban diketahui bernama Anom Subekti yang dikenal sebagai tokoh seni di Rembang, istrinya Tri Purwati, kemudian anaknya Alfitri Saiditina dan cucu Anom bernama Gali Lintang Laras Kinanti. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, Anom beserta anak dan cucunya ditemukan dalam kamar yang sama, sementara jasad istrinya di kamar yang berbeda. Polisi menemukan luka lebam di tubuh dan kepala jasad korban yang diduga bekas hantaman benda tumpul. Polisi telah mengetahui identitas mayat yang terkubur separuh badan di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Jenazah yang merupakan korban pembunuhan merupakan pemilik warung makan yang tak jauh dari lokasi penemuan mayat. Unit identifikasi Satreskrim Polres Malang, Jawa Timur berhasil mengidentifikasi identitas mayat yang kondisinya ditemukan setengah terkubur di sebuah bangunan kosong milik PT Pembangkit Jawa Bali di Desa Karangkates, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Korban pembunuhan berinisial MT, berusia 55 tahun, merupakan pemilik warung yang tak jauh dari lokasi penemuan jenazah. Identitas mayat dikenali oleh warga yang pakaiannya identik dengan baju anggota keluarganya. Mayat ini pertama kali ditemukan oleh seorang pekerja PJB yang sedang membersihkan rumput. Bisa tim Resmo Polrestabes Semarang menangkap pembunuh wanita yang jasadnya disembunyikan di salah satu hotel di Semarang. Pelaku ditangkap di persembunyiannya di Wonosobo, Jawa Tengah. Dalam waktu 6 jam setelah kejadian, tim Resmo Polrestabes Semarang dibantu Subdit Jatantras Polda Jawa Tengah berhasil membekuk Okta Aprianto, warga Wonosobo di Jawa Tengah. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku kesal dengan korban yang tidak lain adalah istri sirinya karena korban cemburu melihat dirinya dengan wanita lain. Tidak tahan dengan perkataan korban, akhirnya pelaku membunuh korban. Satu, ada percekcokan antara kedua belah pihak karena disinyalir antara korban dan tersangka sudah seperti suami istri, bahkan nikah siri, di mana motifnya adalah cemburu. Sehingga pada suatu saat yang bersangkutan terjadi cekcok, kemudian dilakukan pencekikan oleh pelaku kepada korban.
Dan untuk mengetahui informasi terkait pembunuh wanita yang jasadnya disembunyikan di salah satu hotel Semarang, sudah terhubung bersama kami Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Indra Mardiana. Selamat sore Pak Indra. Pak Indra, bisa Anda jelaskan seperti apa kronologis penemuan jenazah di dalam lemari hotel dan sebenarnya apa motif utama pelaku membunuh korban? Baik, bahwa kemarin kami menerima informasi telah ditemukannya satu sesosok mayat, yaitu dari bagian kebersihan dari hotel tersebut. Ternyata setelah dilihat oleh yang bersangkutan, ternyata ada satu mayat. Kemudian kami melakukan olah TKP, di TKP kemudian mengumpulkan saksi dan petunjuk lain. Setelah kami lakukan penyelidikan dan penyidikan, kami dapat menemukan satu titik terang, di mana yang bersangkutan adalah memang sudah hampir kurang lebih 8 hari tinggal di penginapan itu. Sehingga kami minta data dari resepsionis terkait dengan siapa pengunjung yang masuk. Ternyata ada 2 laki dan perempuan. Setelah kami cek dari KTP, kemudian nomor handphone, kami lakukan pelacakan dan kami lakukan pengejaran di wilayah luar Semarang. Untuk motif bahwa si korban cemburu karena melihat suaminya atau suami siri ini pada saat ditemukan di resepsionis hotel tersebut sedang berbincang-bincang dengan wanita lain. Dan juga sempat menyampaikan bahwa korban mendengar bahwa si tersangka ini menjelek-jelekan korban tersebut, kemudian diajak ke kamar, kemudian disitulah terjadi pertengkaran yang hebat antara korban dengan tersangka. Baik, dari jenazah korban apakah ditemukan tindakan kekerasan? Kami sudah melakukan visum di Rumah Sakit Dr. Karyadi, sementara kami masih menunggu pelaksanaan otopsi. Baik, sejauh ini dari hasil pemeriksaan luar, apa penyebab kematian Pak Indra? Kami masih melakukan visum luar, nanti kami akan koordinasi dengan pihak Rumah Sakit Dr. Karyadi, dan direncanakan kami akan melaksanakan otopsi. Jadi kami belum tahu apakah hasil yang sebenarnya nanti. Kami menunggu proses otopsi lebih lanjut. Pak Indra, artinya memang antara korban dan pelaku ini hubungannya suami istri begitu? Iya, jadi yang bersangkutan sudah kenal 2 tahun yang lalu dan memang suami kawin siri antara korban dengan tersangka. Sudah berapa lama menikah, Pak? Kurang lebih ya hampir perkenalannya 2 tahun ya. Untuk ininya 1 tahun. Oke, sudah 2 tahun menikah. Kemudian Pak Indra, apakah memang dari keterangan saksi, apakah sudah diperoleh informasi bahwa memang sering terjadi pertengkaran antara korban dengan pelaku sebelumnya? Keterangan saksi tidak ada yang mengetahui bahwa sering ataupun ada suara-suara dari dalam kamar. Baik, tadi berdasarkan informasi yang kami terima bahwa motif pembunuhan karena pelaku kesal dengan korban yang menuduhnya berselingkuh. Dari hasil penggalian informasi dari pelaku, apakah memang benar itu yang menjadi alasan dan apakah memang benar bahwa pelaku berselingkuh gitu, Pak? Hasil penyelidikan kami dan pemeriksaan kepada tersangka bahwa itu tidak benar, di mana hanya pengakuan dari keterangan pada saat yang bersangkutan, tersangka dan korban berkelahi malam hari itu. Jadi tidak ada bahwa dengan siapa dia bicara, bahwa itu adalah pengunjung hotel. Oke, pelaku bekerja di hotel itu atau? Oh tidak, swasta. Oke, dari hasil penyelidikan pelaku, apa yang sedang dilakukan pelaku di hotel itu, Pak? Pada saat kejadian? Pada saat kejadian, suami istri ini datang sama-sama ke hotel tanggal 2 dan menginap sampai dengan tanggal 8. Oke. Memang kegiatannya ya yang bersangkutan adalah sering menerima tamu. Oke. Artinya memang bermalam di hotel tersebut selama 8 hari, Pak. Ya, apakah sebelum terjadinya peristiwa ini sempat terjadi pertengkaran di malam-malam sebelumnya, Pak? Oh tidak ada, hanya memang 1 hari itu saja. Memang dari pagi sampai malam keterangan dari tersangka bahwa tidak ada komunikasi, artinya mereka saling diam-diaman antara korban dengan tersangka.
Baik, terima kasih AKBP Indra Mardiana Kasat Reskrim Polrestabes Semarang telah bergabung bersama kami di Anyus Sore.